Susanoo atau Takehaya Susanoo no Mikoto adalah dewa laut dan badai menurut mitologi Shinto. Catatan tentang Susanoo tertulis di buku Kojiki pada tahun 680 Masehi dan 720 Masehi di buku Nihongi. Susanoo ini adalah salah satu dari ketiga anak Izanagi. Dia terlahir saat Izanagi sedang mencuci hidungnya setelah pulang dari Yomi. Untuk kalian yang belum tahu siapa Izanagi, ini pernah saya bahas sebelumnya. Untuk kalian yang belum nonton, saya persilahkan untuk nonton terlebih dahulu di video saya yang ini. Susanoo adalah saudara dari Amaterasu dan Tsukuyomi. Dia tinggal di Taka Makahara atau surga bersama kedua saudaranya Amaterasu dan Tsukuyomi. Susanoo ini mewarisi pedang legendaris milik ayahnya, yaitu Tatsuko no Tsuguri, pedang yang digunakan Izanagi untuk membunuh Hinokagutsuchi. Menurut kisah legendaris Jepang, Kojiki, diceritakan bahwa hubungan antara Susanoo dan Amaterasu tidak pernah akur. Suatu ketika, saat Susanoo mendapat tugas dari ayahnya, dia malah membelot dan pergi mengunjungi Amaterasu. Saudarinya ini menaruh kecurigaan, walaupun Susanoo mengatakan hanya ingin mengucapkan salam perpisahan saja. Namun, bagaimanapun juga, demi membuktikannya, mereka melakukan sebuah kompetisi. Masing-masing dari mereka mengambil objek dari lawan dan menciptakan dewa darinya. Amaterasu sendiri berhasil menciptakan 3 dewi dari pedang Susanoo, sedangkan Susanoo menciptakan 5 dewa dari kalung Amaterasu. Karena keduanya merasa diri mereka masing-masing sebagai pemenang, akhirnya Susanoo mengalah. Namun dia mengamuk dengan melemparkan kuda poni ke dalam aula dan menewaskan salah satu penjaga. Perlu diketahui, kuda poni ini adalah binatang yang sangat dianggap sakral oleh Amaterasu. Konon, Susanoo juga menghancurkan ladang Amaterasu dengan badai buatannya. Setelah kejadian itu, Amaterasu menjadi sangat marah dan dia mengasingkan diri di sebuah goa Ame no Iwato untuk menenangkan dirinya. Tapi karena keputusan Amaterasu untuk mengasingkan diri ini malah mengakibatkan matahari menghilang selama beberapa lama, yang membuat bumi mengalami bencana kegelapan. Para penghuni surga tentu sangat kebingungan karena bencana gelap gulita ini. Dan mereka berpendapat kalau semua ini karena ulah Susanoo yang telah membuat Dewi Amaterasu marah. Dan jadilah Susanoo ini diusir dari surga. Susanoo ini dibuang ke dalam provinsi yang bernama Izumo. Ketika dia baru saja turun, dia bertemu dengan sepasang orang tua yang sangat bersedih. Pasangan tua itu menjelaskan bahwa mereka sebenarnya memiliki 8 anak. Namun setiap tahun anak mereka dimakan oleh monster naga. Dan tahun ini adalah tahun di mana tiba waktunya bagi anak mereka yang terakhir. Perlu diketahui bahwa anak mereka yang terakhir ini bernama Kusinada Hime, adalah seorang wanita yang sangat cantik. Naga tersebut memiliki 8 kepala dan 8 ekor, panjang yang melebihi 8 bukit, dan mata mereka berwarna merah seperti anggur. Monster ini bernama Yamatano Orochi. Bagi yang belum tahu siapa Yamatano Orochi ini, ia adalah salah satu dewa dari legenda 9 dewa perang Jepang. Ini juga pernah saya bahas. Untuk kalian yang belum nonton videonya, mungkin bisa nonton setelah ini. Yamatano Orochi adalah salah satu dari 9 dewa perang Jepang dalam Kojiki dan Nihongi, yang dimana Orochi ini pernah beberapa kali menantang Kyuubi no Yoko atau ekor 9 untuk bertarung. Namun pada akhirnya ia selalu kalah dan tidak pernah menang sekalipun melawan Kyuubi. Konon pernah ada seorang pejuang pemberani yang mencoba untuk mengalahkan Yamatano Orochi menggunakan pedang legendaris Kusanagi no Tsuguri. Namun sial, pejuang itu harus mengalami kekalahan dan pedang legendaris miliknya itu harus diserap oleh Yamatano Orochi.
yang dimana itu membuat kekuatan Orochi meningkat secara masif. Singkat cerita, saat setelah Susanoo menghampiri pasangan tua yang sedang bersedih itu, Susanoo pun menjelaskan bahwa dia adalah kakak tertua dari Dewi Matahari Amaterasu. Susanoo yang mengetahui hubungan baik pasangan tua itu dengan Amaterasu, dia pun mencoba menawarkan bantuan untuk mengalahkan si monster naga Yamato no Orochi dan menyelamatkan putri bungsunya itu. Tapi dengan sebuah syarat, kalau dia boleh menikahi Kusinada jika ia sudah mengalahkan Orochi. Kedua pasangan tua yang sempat putus harapan itu pun langsung menyetujui syarat tersebut. Ya, kalau dipikir-pikir, daripada harus menyerahkan anak gadisnya untuk dimakan naga, mending diberikan saja ke Susanoo untuk dinikahi. Konon, saat itu Susanoo mengubah Kusinada menjadi sebuah bulu dan menyelipkan di rambutnya agar ia aman. Dia juga menyuruh pasangan tua itu untuk membuat semacam pagar perlindungan yang besar di sekitar rumah. Pagar itu memiliki 8 gerbang dengan 8 meja ditempatkan di setiap gerbang. 8 tong atau keranjang ditempatkan di setiap meja, di mana setiap tong harus diisi dengan sake yang dimasak 8 kali. Saat semua persiapan sudah selesai, Susanoo dan keluarga tersebut menunggu kedatangan Orochi. Tidak perlu memakan banyak waktu sampai Orochi tiba. Sang monster mendapati bahwa jalannya terhalang oleh pagar besar itu. Salah satu kepala menyarankan untuk menghancurkan pagar itu saja. Namun, kepala yang lain mengatakan bahwa mereka mencium bau sake di tempat itu. Karena Orochi tidak mau sake tersebut terbuang sia-sia, akhirnya mereka sepakat untuk tidak menghancurkan pagar itu. Setiap kepala mencari sake itu dan meminumnya. Sake tersebut benar-benar dihabiskan hingga Orochi mabuk. Setelah melihat kesempatan ini, tentu saja Susanoo tidak membuang-buang kesempatan ini. Ia keluar untuk menghadapi Orochi. Naga raksasa yang tengah mabuk bukanlah lawan yang berat bagi Susanoo ini. Dengan pedang pemberian ayahnya itu, dia memotong setiap kepala. Konon, sungai di sekitar rumah berubah menjadi merah karena darah dari Orochi. Singkat cerita, ketika Susanoo tiba di bagian ekor, pedangnya kalah kuat dengan ekor Orochi. Karena penasaran, Susanoo mencoba mencari tahu apa yang ada di balik ekor Orochi ini, apa yang membuat ekor Orochi ini menjadi sangat kuat. Ternyata di dalam ekor naga tersebut terdapat sebuah pedang yang sangat kuat. Susanoo mengambil pedang tersebut dan memberinya nama Amano Murakumo no Suguri, atau pedang segumpal awan surga. Pedang tersebut dipersembahkan kepada saudarinya Amaterasu sebagai bentuk permohonan maafnya. Kemudian pedang tersebut diganti nama menjadi Kusanagi no Suguri, atau pedang pemotong rumput. Pedang tersebut kini menjadi salah satu harta karun legendaris Jepang dan tersimpan di sebuah kuil di Jepang.